Karena hidup lebih keras. Karena hidup lebih keras. Waktu kita berperan jadi ayah, kan ada faktor-faktor pendukung. Ya walaupun pakai alarm belum tentu Johnnya bangun ya. Malah dikit-dikit, ayo katanya mau naik sepeda. Supaya manusia berkembang dan beranak cucu itu jadi di stop. Bu, tadi kan Ibu bilang kita juga menceritakan nih akan makin memperbesar hutang dia. Lalu dia begitu lagi gitu untuk kan dia nggak mau kan? Halo parents Dan teachers, kembali lagi bersama kami teman bertumbuh dan belajar di Nancep, Nanya dan Cerita Parenting. Jelep. Halo Bella. Halo Bu Tirza. Hari ini parents kalau dilihat-lihat tampilan kita tuh beda, ijo-ijo semua, bukunya juga ijo. Ini kita nggak mau bahas tanaman kan ya? Bukan. Kita hari ini mau ngapain sih? Bukan Bedanya majalah apa? yang itu ya. Tapi kita ada di season yang baru. Welcome parents to season 3. Jadi kalau di Medsos Chaplain selama ini parents ikutin sudah banyak teaser-teaser yang membukakan tentang apa sih yang jadi bedanya nanti gitu. Itu yang akan kita bahas sama-sama. Dan hari ini kita mulai membahas buku Learning to Learn yang ditulis oleh tentunya Bu Charlotte. Halo Bu Charlotte. Halo Tirza Bella. Ya, Tetap bersama ketemu kita lagi. ya Bu ya. Tetap setia. Iya. Selama masih bahas buku ya. Iya. Ini buku yang Ibu tulis sebetulnya sebelum Learning to Hold ya Bu. Iya, Nah, betul. boleh diceritain nggak sih Bu, buku ini tuh tentang apa sih? Iya, jadi Atalia kan melakukan pembelajaran karakter terhadap siswa-siswa. Dan tentu sebelum siswa belajar, kitalah guru-gurunya dan orang tua yang harus belajar. Oh oke. Jadi buku ini saya tulis tentu saja memuat karakter-karakter yang dipelajari di sekolah Atalia. Ada 15 karakter utama yang dipelajari. Dan saya tulis ada 20 ya karakter pendukung lainnya. Jadi bagaimana orang tua melakukannya di rumah. Oh, ya. oke. Jadi itu yang menjadi pelengkap pendamping buat orang tua ketika kamu belajar karakter di rumah untuk dirimu lalu kamu tularkan ke anakmu. Oh, jadi Iya. nggak semerta-merta anak yang melakukannya gitu Iya. ya. Jadi orang tuanya duluan. Betul. Justru. Kita mau anak rajin, ya mulailah dari kita yang rajin dulu. Oke. Dan karakter itu ketika dihidupi, ya, dan ternyata karakter itu menular. Jadi kita nggak usah ngomong kepada anak, kamu tuh mesti rajin. Ketika anak melihat, ketika anak mendengar, ketika anak memperhatikan, tanpa sadar sebetulnya dia sedang tertular. Oke. Iya. Karena anak adalah peniru ulung. Ya, betul. Nah, disinilah sebetulnya karakter itu bisa bertumbuh. Ya. Oke. Jadi, bagaimana kita menumbuhkan karakter? Ya tentu dengan memberikan teladan. Iya. Makanya kelihatan ya Bel ya. Di sini tuh ada kasih, sabar, tanggung jawab, pengampunan. Ini bab-babnya ya. Iya, ada 20 bab-babnya. karakter. Nanti itu. kita akan bahas semua di sini sampai 20 karakter, cuma 20 Bu. Ya, karakter tuh ada bisa 50, 70, ya banyak sekali. Jadi kita makin melihat bahwa ternyata karakter itu bukan sesuatu benda mati gitu ya. Jadi hanya segini gitu ya. Setelah pandemi kan kita belajar ada resilient. Iya, daya lenting itu menjadi satu karakter lagi yang sebelumnya kita belajar daya tahan, daya juang ya. Tapi bagaimana resilient menjadi sesuatu yang ditumbuhkan melalui kondisi-kondisi sulit. Ya, jadi ada tumbuh lagi, ada kata lagi yang baru grit ya. Nah, jadi memang ya kita akan melihat bahwa ternyata karakter itu luas sekali. Ya. Karakter itu apakah kalau tadi Ibu bilang kan ya di sekolah Atalia awalnya kan ya ada pembelajaran karakter. Memang sekarang kan banyak sekali sekolah-sekolah karakter ya Bu. Maksudnya ya aku pengen anakku tuh nggak cuma pinter tapi berperilaku baik. Apakah seperti itu Bu?
Ya, itu umum sekali ya. Jadi karakter itu universal. Jadi tentu sekolah akan mengatakan ya kami akan mengajarkan anak untuk baik. Jadi nggak ada yang diajarkan jahat, nakal, begitu. Tapi ketika kita melihat bahwa karakter itu bukan sekedar perilaku. Karakter itu bukan sekedar sikap. Jadi karakter itu nggak bisa ditempel. Iya. Jadi ibaratnya nggak bisa dicekok, harus dicangkok. Ya, nah waktu proses pencangkokan itu dan itulah karakter itu mesti menjadi bagian dari diri orang tersebut. Ya, jadi bukan tempelan, bukan sekedar saya berikan gitu ya. Ayo Bella kamu rajin, kemudian saya install bagaimana supaya kamu jadi rajin, nggak bisa. Jadi ini bukan proses having ya dan juga sekedar doing, tapi karakter itu menjadi being dari seseorang, menjadi bagian. Jadi begitu karakter itu ada di dalam diri anak, mau dia dilihat orang, nggak dilihat, mau dipuji nggak dipuji, itu sesuatu yang bukan di dalam saya mau begini gitu ya. Ketika dia sudah menjadi bagiannya, secara natural, ya dia akan melakukan itu tanpa desakan, tanpa dia apakah dapat hadiah kalau dia melakukan. Ataukah diancam dia baru melakukan. Nah kalau ada motivasi-motivasi itu belum menjadi karakternya. Ya. Nah jadi kita misalnya bisa melihat orang misalnya pura-pura baik, pura-pura rajin. Ya karena oh iya bosnya datang langsung dia rajin. Nah itu belum menjadi karakternya. Karakternya rajin mau bosnya ada, bosnya tidak ada. Ya. Kembali lagi, itulah dia. Itulah dia. Jadi karakter itu adalah keseluruhan dari dirinya. Dan kita tahu karakter kita itu kan sudah rusak ya oleh dosa. Iya. Jadi karakter misalnya anak bayi bisa nggak marah, bisa nggak usah diajarin ngamuk. Ya. Dan dia bisa mencuri. Anak kecil nggak usah kita ajarin curi, bohong. Nah jadi karakter kita itu sudah karakter yang punya natur dosa. Jadi ketika kita dewasa pun karakter yang rusak itu mengikuti. Jadi bagaimana karakter kita bisa berubah? Tidak bisa berubah kalau bukan ada pekerjaan Roh Kudus yang mengubah hati kita. Mengubah mindset kita. Mengubah budi kita. Baru karakter kita memang bisa Tuhan ubah. Karena kita itu kepengennya ya males gitu kan. Iya, cenderungnya begitu kan. Iya, ya kepengennya egois gitu serakah, kan. gitu Ya serakah itu menjadi natural manusia gitu ya. Manusiawi lah memang gitu. Begitu. Nggak sabar memang begitu. Iya, emak, siapa gitu. yang bisa sabar? Emangnya malaikat gitu kan. Jadi kan istilah-istilah yang ya kita tuh nggak sempurna. Betul kita nggak sempurna. Tapi kita nggak boleh ajak di situ. Kita nggak boleh stuck di situ. Kita harus maju, bertumbuh. Jadi maka sebetulnya kata kunci daripada karakter adalah growing, bertumbuh. Berarti benar tagline kita tadi ya, teman bertumbuh gitu ya. Dan belajar. Belajar itu terus menerus kan ya. Iya. Karena untuk jatuh wajar. Ya, untuk salah wajar. Tapi untuk bisa bertumbuh, bangkit itu perlu belajar. Wow. Ya. Jadi ayo tetap semangat belajar, maka learning to learn. Iya. Tadi saya tertarik sama kata Ibu tuh karakter berarti keseluruhan diri orang. Iya. Berarti menjawab itu bukan cuma perilaku saja gitu ya. Betul. Gimana dengan selama ini ya pertentangan ya orang tua yang tadi Bella sampaikan juga gitu. Akademik, perilaku, akademik, karakter. Kan Ibu bilang karakter bukan hanya perilaku. Yang penting karakternya baik, nggak usah pinter nggak apa-apa. Gimana tuh? Nah itu kan jadi seolah-olah kita membagi dua tuh. Iya. Jadi ya udah yang penting baik deh, anakku nggak pinter nggak apa-apa, begitu ya. Jadi seolah-olah antara kognisi, antara pikiran dan hati itu jadi berbeda. Padahal kita tahu hati itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Pusat ya. Iya. Jadi sekarang nggak mungkin ketika anak itu pandai,
tanpa dia melalui proses, dia kerja keras, dia rajin, begitu ya. Oke. Dan kita akan ngeri sekali kalau anak itu pandai, tapi tujuannya karena dari dendam. Ya, misalnya dia mau pintar demi mengalahkan teman-temannya. Ya. Ya, dia mau pintar untuk menunjukkan dan mendapat pengakuan. Oke. Dan dia mau pintar karena untuk balas dendam. Oke. Iya, wow, ngeri sekali. Ya, kalau Iya, itu yang akhirnya seseorang itu menjadi pintar karena dari situ. Dan disitulah peran karakter itu ya Bu. Maksudnya pentingnya karakter itu. Jadi maka sebetulnya pintar itu akan mengikuti. Jadi bukan pintarnya yang kita tuju. Misalnya kita katakan anak itu harus rajin. Oke. Saya yakin kok anak rajin akan diikuti prestasinya. Ya, ketika anak itu tanggung jawab. Ketika anak itu memiliki discernment. Ya, tahu membedakan. Iya, kebijaksanaan gitu ya. Bijaksana. Lalu keberanian. Dan Oke. keberanian bukan nekat ya. Waktu dia berani, dia akan menghitung resiko. Ya. Jadi nggak asal merta dia, wah ya udah lakukan aja apapun gitu ya. Toh kelihatan berani, wah itu mah nekat. Ya. Jadi waktu dia memiliki karakter-karakter itu, tidak mungkin tidak memakai kecerdasan atau kepintarannya. Jadi itu sesuatu yang tidak dipisah antara karakter dan kecerdasan atau kepintaran. Nah, kita jadi orang tua, sekarang apa yang kita kejar? Karena begitu kita mengejar karakter, kita akan mendapat tuh kepintaran itu. Kalau kita mengejar kepintaran, kalau misalnya orang tua membagi dua itu ya, kepintaran ngeri sekali. Punya anak pintar egois, punya anak pintar sombong. Wah, sangat mengerikan. Jadi jangan kejar itu, tapi kita kejar karakter, maka kita akan mendapatkan. Dan sebetulnya apa itu hikmat? Ya, apa itu wisdom? Ketika anak kita takut akan Tuhan. Jadi ketika anak kita takut Tuhan, pasti dia tanggung jawab. Pasti dia memakai semua potensinya. Iya. Ya, dia nggak akan memendam satu talenta itu. Oke. Iya kan? Iya. Dia akan memakai seluruh talenta yang dimiliki. Dan dia akan mencari tahu, dia akan antusias, dia akan inisiatif. Wow, kalau itu ya kita udah dapetin pokoknya gitu, maksudnya ujungnya. Kok saya yakin ya, ini semua akan bertambah, akan jadi efek domino. Ketika orang tahu ya, apa yang dimiliki ini berasal dari Tuhan. Dan dia menghargai anugerah itu, dia nggak akan kerja hitung-hitungan. Iya, dia akan all out. Nah, begitu dia all out, pasti bosnya lihat. Iya dong, pasti hasilnya maksimal. Iya dong, maksudnya itu akan mengikuti gitu. Iya, tapi kalau orang udah melakukan misalnya, iyalah kalau dia cek aja, kalau dia lihat aja, ngapain sih mesti kerja keras. Extra mile gitu ya. Extra mile, ngapain? Gaji juga segitu-gitu aja, nggak naik-naik kan. Itu yang males aja gajinya sama. Lalu kenapa kamu nggak ikutan males sama seperti dia? Semua orang juga gitu. Semua orang juga gitu, nggak usah sampai wah-wah lah gitu. Itu pikiran yang bodoh. Dan bodoh di sini bukan stupid. Bodoh di sini foolishness. Tegar tengkuk. Kebodohan yang sering kali Amsal katakan. Jadi kamu bodoh. Dan di dalam kebodohan itu kamu ada keras hati. Di dalam kebodohan kamu itu gak takut Tuhan. Ya, sehingga kok kamu berani-beraninya ya. Untuk kamu tuh tidak memakai kesempatan yang Tuhan beri. Potensi yang Tuhan beri. Kenapa kamu mengabaikan? Kenapa kamu membuang itu? Nah, jadi kalau kita melihat ya anak-anak kita takut Tuhan dan itu permulaan hikmat.
Lalu kemudian dia punya hikmat wisdom. Iya, yang artinya ketika karakter demi karakter akan bertumbuh, kita perlu khawatir akan hidupnya? Nggak usah khawatir. Karena itu semua modal. Dan ingat ya, ketika kita ketemu Tuhan nanti, kan kita nggak bisa bawa tuh ijazah kita, piala-piala kita, medali, nggak bisa kita bawa tuh, hancur. Tapi yang kita bawa iman dan karakter kita kepada Tuhan. Kebaikan dan kesetiaan ya. Hai hambaku yang baik dan setia. Iya, itu yang kita akan bawa ketemu Tuhan. Nah, itu yang kekal. Jadi mau nggak kita orang tua dan guru mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal? Karena kepintaran kita sekarang menghafal lah ya, rumus, teori. Nah itu satu saat rumus itu bisa berubah ya. Apalagi sekarang ya dengan teknologi AI ya. Aduh. Nggak bisa nanya aja sih. Nanya aja, jadi nggak usah dihafal. Tapi bagaimana kita menggunakan AI itu? Menguasainya ya. Untuk menolong hidup kita gitu. Dan orang lain. Dan orang lain pastinya. Karena kalau karakter tuh nggak mungkin untuk diri orientasinya pasti untuk Tuhan dan sesama. Iya. Jadi kalau boleh disimpulkan karakter itu berarti sesuatu yang memang berpusat pada hati gitu ya Bu ya. Dan betul. Maksudnya hati itu adalah pusat dari yang lain-lain gitu. Sehingga ketika hatinya yang dimenangkan kita nggak perlu khawatir sama yang lain. Dan hati yang dimenangkan itu yang berorientasi pada Tuhan itu tadi. Betul. Iya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Iya. Jadi yang dikejar sama saya nih sebagai orang tua nih dan calon orang tua sih. Berarti kan maksudnya melihat anak itu tadi ya, hatinya cinta Tuhan dulu. Iya. Sehingga dia bisa pakai kepintarannya, bisa pakai kecerdasan yang Tuhan kasih dengan dasar cinta Tuhan itu gitu ya. Dia nggak akan bikin bom. Iya. Karena yang bikin bom itu pinter Bu. Oh pasti. Dan yang jadi scammer juga pasti pinter. Iya. Iya itu. Karena nggak mungkin tanpa dia punya pengetahuan yang orang jadi nggak kepikir. Iya. Jadi para penipu itu pasti pintar. Iya. Karena kan dia harus berpikir gimana orang yang ditipu tidak sadar kalau dia ditipu gitu kan. Jadi dia bisa berhasil menipu. Ya. Dan itu dari orang-orang yang pintar. Dan kita takut sekali ketika kepintaran itu disalahgunakan. Ya. Jadi daripada kita mengarah ke sana yang efeknya bisa buruk, kenapa kita tidak memulai dengan sesuatu yang benar? Right from the start, ya. Nah, yang benar itu akan terus menuntun kepada kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Jadi, bagiku tidak ada yang lebih bersukacita ketika mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, itu 3 Yohanes 1 ayat 4. Nah, seringkali kan orang tua tuh juga itu tuh pergumulannya Bu. Kayak di rumah baik-baik aja nih. Tapi di sekolah kok ternyata banyak masalah gitu ya. Maksudnya dipanggil gurunya harus kayak anak saya nggak kayak gitu loh di rumah. Atau sebaliknya di sekolah terlihat baik-baik saja tapi di luar ternyata ada hal-hal yang sungguh mengejutkan yang dia lakukan. Itu gimana ya Bu? Iya, itu kan bukan artinya anak kita punya 2 kepribadian gitu kan. Jadi multi personality. Nah intinya kita mesti cari aslinya dia yang mana. Ya. Jadi kalau begini, anak itu baik. Kalau aslinya baik, ya mestinya di mana-mana juga dia baik gitu ya. Benar. Tapi kalau dia bisa di satu pihak baik, satu pihak buruk, kira-kira yang aslinya yang mana? Harusnya di rumah nggak sih? Tapi belum tentu juga. Bukan soal rumah sekarang. Aslinya yang mungkin dia baik karena dikondisikan gitu ya Bu. Iya, jadi kan kalau ada buruk sama baik, ya aslinya pasti buruk. Karena yang baik itu jadi pura-pura. Jadi gini loh, anak baik, apakah dia akan berpura-pura buruk? Enggak dong ya.
Ya, Bener juga. iya, jadi inilah ketika anak kita, saya mengatakan baik buruk lah ya, supaya kita gampang membedakannya. Jadi ketika dia baik, ya rasanya untuk dia pura-pura buruk, kecuali dia memerankan satu tokoh gitu ya di drama. Ngapain gitu ya Kalau nggak sebenarnya. ngapain, wong memang udah sesungguhnya dia anak yang baik. Nah, jadi kalau kita menemukan ada perbedaan, ya perbedaan. Jadi kita harus mengakui bahwa yang sesungguhnya adalah yang masih buruk. Oke. Ya, jadi kita nggak usah bela diri. Ini siapa nih yang bikin anak saya jelek gitu. Iya, kadang-kadang tuh Ya. orang tua gitu, Bu. Jadi maksudnya nggak apa-apa di rumah kok oke. Ini pasti ketemu sama gurunya yang aneh-aneh nih atau temennya yang di sekolah nih aneh-aneh. Iya. Terus tapi sekolahnya juga dengan semangat, nih anak berulah banget sih di sekolah, diapain aja sih sama orang tuanya di rumah gitu. Iya. Nah, Berdua saling makanya menyalahkan tuh. saling menyalahkan. Itulah pentingnya partnership, kemitraan Oke. orang tua dan sekolah. Karena apa? Kita itu tidak sedang bersaing. Guru nggak bersaing sama orang tua Iya. bersaing sama guru. Jadi guru itu partnernya siapa? Orang tua. Dan partner orang tua siapa? Guru. Jadi ketika kita bermitra, karena apa? Kita sama-sama mendidik anak yang sama. Oke. Iya dong. Jadi kita jangan tarik-tarikan, yang satu tarik ke kanan, yang satu tarik ke kiri. Jadi kita sama-sama bawa nih. Oke. Nah, oleh karena itu guru dan orang tua mesti duduk bareng. Yuk kita jalan ke arah sini ya Bu. Ibu setuju kan? Nah kalau nggak setuju ya lebih baik kita berpisah di terasin Carolus. Ada lagunya. Ya ampun, zaman kapan? Iya. Itu kenapa Ibu juga tulis buku ini untuk orang tua ketika di sekolah juga, ya khususnya di Atalia ya Bu, mengajarkan hal yang sama gitu ya Bu. Jadi Betul. supaya jalannya bareng. Iya. Jadi Iya. apa yang dikerjain guru ke anak di sekolah dan juga orang tua anak di rumah itu sama, Sama, gitu ya, sinkron selaras ya. gitu. Iya, Heeh. betul. Sefrekuensi. Iya. Jadi kita Sama-sama juga belajar. standarnya sama. Oke, Iya nilainya kan? sama. Iya, karena value-nya sama, Heeh. standarnya sama, ya arahnya sama. Sehingga kita nggak akan bentrokan. Ya. Kan kita mau nih anak jujur. Tapi kemudian waktu dia melakukan sesuatu, ngerjain tugas, PR, kita bilang sini mama bantu. Ya kan nilai kamu yang lalu jelek, ini mesti kamu tambahin, mesti bagus. Mama yang bikin. Nah apa yang anak pelajari? Bahwa anak tidak akan jadi tanggung jawab, bisa orang lain yang mengerjakan, jadi tidak jujur, ya, jadi sewenang-wenang, ya. Pokoknya kalau itu jelek ya dia bisa nyalain orang tuanya, mama sih bikinnya kurang bagus, gitu ya. Oke. Jadi kita nggak sadar tuh dampak dari bantuan kita adalah kita menghancurkan karakter, bukan sedang membangun karakter. Ya. Bu, tapi dalam pembentukan karakter yang tadi Ibu bilang kan guru sama orang tua itu selaras gitu ya. Iya. Tapi kan ada saat-saat di mana ya orang tua di rumah kan juga prosesnya tidak semerta-merta semuanya langsung senilai dengan sekolah gitu ya. Ataupun di sekolah juga mungkin kita kan guru-guru manusia juga gitu ya. Maksudnya pasti ada juga lagi satu sisi mood, nggak mood, atau lagi ada hal-hal yang terjadi di keluarga guru-guru gitu ya. Lalu guru-guru akhirnya bertindak yang ya jatuh lah Bu gitu. Jatuh bangunnya Jatuh itu ya. bangun, sama-sama jatuh bangun kan namanya juga perjalanan karakter gitu. Gimana nih saling menyikapi nih gitu? Ya itu sesuatu yang normal, wajar. Jadi nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa ya. Jadi saya pikir sebuah perjalanan, journey tadi yang dikatakan. Namanya juga jalan ya. Ada kesandung, ada jatuh. Tapi bukan soal jatuh dan gagalnya. Tapi soal bangkitnya. Bangkitnya. Ya. Oke. Orang benar, 7 kali jatuh, bangun kembali. Oke. Jadi artinya seberapa kali pun kamu jatuh dan gagal, bangkit kembali. Jadi kita tidak menjadi orang tua sempurna, guru sempurna, sehingga nggak boleh kelihatan gagal. Jadilah otentik, ya, genuine, asli. Kita masing-masing punya kelemahan. Dan melalui kelemahan itulah sebetulnya anak-anak juga belajar Betul. dari aslinya dia. Iya. Kan aslinya anak belum bisa jalan.
Ya, belum bisa ngomong. Lalu dia bisa jalan, dia bisa ngomong, lama-lama dia bisa lari. Lari dia pernah jatuh ke sandung. Lalu kemudian di gips, nggak bisa jalan. Lalu dia abis itu dia nggak mau bangkit kembali gitu. Kita cuman bilang, nak, kamu dulu juga pernah nggak bisa jalan. Waktu masih bayi. Jatuh-jatuh mulu. Jatuh-jatuh gitu mulu. Nah sekarang belajar lagi kamu jalan. Ya, demikian juga dengan karakter. Apakah ketika saya sudah sabar, sabar itu menjadi konstan? Ya, sabar terus. Terus menerus. Ada satu waktu saya kehilangan kesabaran. Pada saat saya mengalami tekanan, pada saat situasi itu memang memburuk, ya, mungkin kesabaran saya menipis. Tapi saya harus belajar lagi. Saya harus bangkit lagi. Jadi memang tidak pernah menyerah, ya, untuk belajar. Sampai kapan kita belajar? Ya sampai kita menutup mata, ya, sampai menutup mata kita belajar karakter itu. Jadi apakah kita sampai sempurna? Di mana kesempurnaan kita? Ya saat kita sudah pulang dan Tuhan menjadikan kita sempurna seperti Dia, di dalam kesempurnaan Allah, ya. Karena sesungguhnya memang kita tidak sempurna. Jadi proses untuk jatuh bangun itu menjadi hal yang biasa. Kita manusia biasa, anak-anak manusia biasa, orang tua juga manusia biasa. Mari sesama manusia seperti besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi kita belajar karakter lewat komunitas, lewat orang lain. Jadi ketika saya tidak sabar kepada anak yang membuat saya tidak sabar, disitulah saya melatih kesabaran saya. Jadi di mana saya bisa jujur? Ketika sekeliling saya tidak jujur. Dan saya tetap jujur. Dan disitulah berarti kejujuran saya terbukti. Jadi saya nggak mengatakan begini, ya saya terpaksa jujur. Soalnya semua jujur sih. Nah itu belum menjadi beingnya. Tapi ketika menjadi beingnya, semua temen nyontek. Saya nggak nyontek. Dia udah nggak ikut-ikutan ya? Iya, karena memang ya saya nggak bisa nggak jujur. Hati saya akan terus menerus menuduh. Jadi saya akan jujur apapun, berapapun bayarannya. Jadi di tengah-tengah teman-teman kerja semua malas, ya lu jangan rajin deh. Kita jadi jelek nih kalau kamu rajin. Nanti kan jadi kamu bagus, kita jadi jelek. Misalnya temannya mengatakan begitu. Itu satu tantangan. Dan dia mengatakan sorry banget. Ya ketika kita rajin, itu bukan saya berlebihan. Dan itu memang seharusnya saya rajin. Karena itulah kita sebagai orang yang rajin. Jadi ketika punya karakter itu bukan berlebihan, bukan too much. Bukan untuk lebay, tapi memang seharusnya seperti itu. Ya, jadi saya pikir ketika kita menuju ke sana, proses itu menjadi penting. Ya, berproseslah. Ya, kita mau ada proses, pasti ada progres. Nggak usah protes. Asik, dicatat ya. Nah itu yang emang jadinya dalam jatuh bangun itu guru sama orang tua penting banget untuk gandengan tangan berarti ya. Maksudnya satu jatuh ya satu nahan. Dan satu menguatkan lagi. Iya, angkat bersama-sama. Angkat bareng gitu. Ya. Iya itu jadi intinya. Bukannya satu jatuh kemudian semua menghujam ya. Dan ayo sama-sama kita angkat kembali, kita hibur lagi, kita kuatkan lagi, semangati lagi. Ya, jadi itulah hidup. Dan itulah kehidupan. Betul. Iya. Jatuh bangunnya itu justru ya itu yang bikin real kan. Di tengah dunia yang memang mungkin yang kita bahas tuh agak unpopular opinion ya sebenarnya. Unpopular maksudnya opinion. Benar. Tidak mudah diterima mungkin ya Bu ya. Mungkin juga tidak mudah diaplikasikan. Kayak ya di dunia kerja, dunia yang kayak gini nggak bisa seideal itu gitu. Tapi ya justru itulah yang kita perjuangkan kan ya. Betul. Jadi dunia itu kan punya definisi lain tentang sukses. Betul. Jadi kalau bisa kamu nggak boleh kelihatan cacatnya, tutupi, jangan sampai orang tahu, jangan sampai orang lihat gitu kejelekanmu. Nah disitulah akhirnya kita pura-pura. Dan begitu pura-pura
karakter itu nggak ada. Ya, jadi karakter itu bisa tumbuh justru di dalam integritas, ya, bukan di dalam kemunafikan. Ya, dan karakter itulah yang sesungguhnya dirimu. Jadi engkau pun tidak perlu menambah atau mengurangi. Ya, aslimu ya seperti itu. Bukan berarti kita stuck, kita bertumbuh, tapi di dalam keotentikan tadi ya Bu maksudnya ya. Betul. Karena pertumbuhan, growing itu kan harus menjadi tanda dari sebuah karakter. Tetapi ketika aslimu, jadi engkau tidak perlu menutupi, ya, terbuka, ya. Dan sehingga ya memang ketika kita baik pun kita bukan sedang pura-pura baik. Ketika baik bukan supaya orang melihat, memuji, dan supaya orang juga baik kepada saya. Tidak, saya baik karena Tuhan sudah baik kepada saya. Ya, jadi itulah yang akan menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Allah dan kita ini memiliki karakter serupa dengan Kristus. Nah, itulah yang memang kita mau angkat ya di season 3 Betul. ini. Nanti kita akan bahas mungkin kupas satu-satu karakter ya. Iya, satu persatu bagaimana bukan cuman orang tua gitu ya, orang tua secara biologis, tapi kita akan hadirkan juga wajah baru. Nggak hanya kita yang di layar Bapak Ibu gitu ya. Kita akan hadirkan juga suara hati guru begitu ya, suara hati orang tua. Jadi kita akan undang mereka juga sebagai ya bukan narasumber juga ya, karena kita sama-sama belajar gitu ya. Teman tapi bertumbuh dan belajar, sharing cerita real, pergumulan yang otentik. Gimana sih menghidupi karakter itu, menjalaninya, jatuh bangunnya seperti apa dari pihak orang tua dan dari pihak sekolah gitu. Oke, tidak terasa sudah habis waktu kita saat ini ya. Luar biasa. Mungkin kita akan lanjutkan di episode-episode berikutnya ya Bu Tirsa ya. Oke. Jadi kita pamit. Saya Tirza. Saya Bella. Saya Charlotte. Ingat bahwa parenting bukanlah perubahan instan, melainkan perjalanan karakter bersama Tuhan. Stay tune di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Jelep. Dapatkan buku Learning to Learn by Charlotte Priyakna di marketplace pilihan Anda.